Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin Tuhan, maka semakin cepat terjadinya reaksi percobaan ketiga, semakin tinggi suhunya, maka akan semakin cepat terjadinya reaksi. Beri tepuk tangan. Kali ini dan bahas ini materi yang sama, kita lanjut pada submateri selanjutnya. Sama ya, jadi bagaimana pengaruh tentunya OJP depan kita akan bertemu kembali dan membahas tentang materi. Kenapa demikian? Karena sebelumnya sudah tinggi terjadi pergerakan atau pergerakan partikel lebih besar dengan bergeraknya partikel semakin cepat. Reaksi semakin cepat. Baik, untuk kemudian bagaimana pengaruh luas permukaan? Sebelumnya kita mulai pembelajaran permukaan artinya kembali lagi seperti biasanya kita semakin luas permukaan jelas ya. Dan sebenarnya apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat lagi Pak. Ya, silakan jadi reaksi dan kembali ke konsentrasi jelas ya bahwa semakin banyak konsentrasi itu akan memperbaiki pembukaan. Semakin pembukaan berarti semakin jadinya. Pengaruh ketiga yang sudah kita pelajari hari ini semoga bisa memahami dengan baik apa yang kita pelajari hari ini. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa akan ada sedikit baik seperti biasa setelah kita berdoa mari kita bernyanyi bersama dengan satu lagu nasional yang tentunya mungkin Anda semua sudah tahu ya. Sebelumnya saya ingin mengecek kehadiran kalian, jadi silakan buka internetnya. Bisa juga melalui link yang Bapak kirim di grup WA-nya masing-masing. Silakan diisi sesuai dengan perasaan kalian sendiri ya. Jadi rekayasa sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Kira-kira bagaimana rasanya belajar ini? Tanpa nama ya. Tidak usah sebut nama, yang jelas cukup di enter saja. Oke. Ini akan Bapak simpan sebagai asesmen diagnosis nantinya sebagai pemahaman awal bahwa bagaimana rasanya belajar kimia. Belajar kimia sebelum belajar matematika. Oke, kita lanjut lagi materinya hari ini yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang laju reaksi, energi aktivasi dan teori bukan. Oke, masih ingat? Kalian masih ingat kira-kira apa itu laju reaksi, apa itu energi aktivasi, dan apa itu teori tumbukan? Ada yang masih ingat? Oke. Saya tanya siapa yang bisa jawab apa yang kalian ketahui tentang laju reaksi sesuai dengan apa yang dibahas pada pertemuan sebelumnya? Kifaya? Baik, menurut saya laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Oke, perubahan konsentrasi reaktan atau produk di persatuan waktu. Oke, jadi perubahan waktunya. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Kalau reaktan bagaimana perubahannya? Kalau reaktan pertama atau kurang? Kurang. Kalau produk? Keduanya berubah. Tapi perubahannya berbeda. Yang jelas keduanya berubah terhadap satuan waktu. Apa itu teori tumbukan? Masih ingat tumbukan? Apa itu? Teori tumbukan. Masih ingat? Oke, coba ini. Menurut saya teori tumbukan adalah pertemuan partikel-partikel reaktan sehingga bisa membuat terjadinya tumbukan. Minggu lalu kita bahas bahwa teori tumbukan itu ada dua jenis, ada tumbukan yang tidak efektif, ada juga tumbukan yang efektif. Yang bagaimana yang bereaksi? Efektif. Oh ya, jadi yang bereaksi nantinya adalah tumbukan yang efektif. Baik, saya rasa kalian sudah paham terkait materi prasyaratnya. Jelas gambarnya kelihatan? Jelas.
Tegar, gambar apa tegar? Gambar apa kira-kira itu? Saya Pak. Nah, jadi air yang dipanaskan ya. Oke, jelas gambarnya? Jelas ya. Baik. Pernah lihat orang tuanya atau mungkin keluarganya di rumah memasak air? Pernah. Bagaimana penggunaan apinya? Kecil atau besar? Kenapa bisa besar? Ada yang sedang. Ada yang kecil. Apa yang diinginkan? Kenapa menggunakan api yang cukup besar? Satu orang. Supaya? Bagaimana Mas? Supaya? Supaya cepat mendidih. Ya, supaya cepat mendidih. Oke, jadi kata kuncinya supaya cepat. Ingat ya, lagi-lagi supaya Cepat. Nah, inilah merupakan salah satu nanti pembahasan kita, bagaimana caranya supaya kita dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan cepat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah nanti kita melakukan serangkaian pembelajaran, serangkaian tahapan nantinya diharapkan kalian, Anda semua ini bisa menyimpulkan pengaruh konsentrasi, pengaruh suhu, dan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Kemudian yang kedua, bagaimana kalian mampu untuk menyajikan hasil penelusuran informasi tentang pengaruh konsentrasi, pengaruh suhu, dan luas permukaan ya terhadap Laju reaksi. Bisa dilihat gambarnya? Ada 4 gambar di sini. Satu orang, kira-kira yang sebelah kirinya kalian ya, sebelah sini, sebelah kiri. Ini gambar apa? Sayur. Sayur di mana? Lukas. Kalau yang sampingnya sebelah kanannya kalian? Sayuran ya? Layu. Oke, jadi yang di sebelah kiri itu sayuran di Lukas. sementara yang di sebelah kanan itu sayuran yang di luar, ini di luar kulkas lah. Bagaimana penampakannya? layu. Kalau yang di kulkas? Fresh. Segar ya, yang di kulkas itu segar, sementara yang di luar kulkas itu sangat layu kelihatannya ya. Nah, kira-kira bagaimana, kenapa bisa demikian? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira yang di kulkas ini bisa fresh, sementara yang di luar kulkas itu layu? Perbedaan suhu. Karena iya, perbedaan suhu. Jadi yang layu ini, yang di luar kulkas itu terjadi reaksi yang lebih cepat, itu lebih cepat dibanding dengan yang berada dalam kulkas. Karena jadi yang pertama kita mau tahu bagaimana sebenarnya pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang kedua, bagaimana pengaruh permukaan terhadap laju reaksi. Meskipun tadi kan sudah ada bayangan ya. Yang terakhir, bagaimana pengaruh Konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi inilah ketiga masalah yang akan kita kupas hari ini melalui diskusi kelompok, penelusuran kelompok, dan dengan melalui percobaan sederhana juga di tiap-tiap kelompok. Jadi saya sudah sebar kelompoknya dengan sedemikian rupa. Jadi silakan dilihat LKPD-nya baik-baik. Kemudian coba lakukan sedikit penyelidikan ya, penyelidikan melalui percobaan sederhana yang terkait dengan laju reaksi, terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Alat dan bahannya sudah saya siapkan semuanya. Namun untuk efisiensi waktu, jadi di sini kan ada 3 prosedur kerja, 3 pengamatan, 3 jenis pengaruh yang mau dilihat. Saya bagi-bagi ya. Jadi untuk kelompok 1 yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok 1 dan 2 melakukan prosedur untuk yang pertama, prosedur pertama ini ya. Pengaruh tentang konsentrasi. Yang kedua itu nih, yang kelompok 3 dan 4 melakukan percobaan kedua. Oke. Dan terakhir percobaan ketiga dilakukan oleh kelompok 5. Jadi fokus di situ ya. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 2 fokusnya di prosedur yang pertama. Oke. Kelompok 3 dan 4 fokus di prosedur yang kedua, dan kelompok 5 fokus di prosedur ketiga. Oke. Saya bagi dulu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan prosedur kerja kami, yaitu pengaruh luas permukaan. Itu langkah-langkahnya itu: A. Siapkan stopwatch, 3 buah gelas kimia, gelas ukur, lumpang dan alu, 3 tablet CDR atau tablet vitamin C, dan air. B. Masukkan masing-masing 100 ml air ke dalam gelas kimia dan beri label 1, 2, dan 3. C. Untuk gelas 1, masukkan CDR atau tablet vitamin C yang utuh dan catat waktu sampai semua larut. D. Untuk gelas 2, masukkan CDR atau tablet vitamin C yang dipotong menjadi 4 dan catat waktu sampai semua larut. E. Untuk gelas 3, masukkan CDR atau tablet vitamin C berbentuk serbuk dan catat waktu sampai semua larut. F. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel. Pengaruh konsentrasi ini, yang berubah konsentrasinya adalah soda kue. Jadi sama-sama konsentrasinya asam cuka karena kita pakai volume yang sama 100 ml dibagi 3. Ada yang soda kue 1 sendok, ada soda kue 1 sendok, dan ada 3 sendok. Ternyata yang paling lama mengembang balonnya itu adalah yang 3 sendok. Kenapa demikian? Karena tadi diwasakan oleh kelompok 2 bahwa lebih banyak. Semakin banyak soda kuenya, itu akan semakin banyak tumbukan. Oke, semakin banyak konsentrasi dari soda kue, artinya semakin banyak tumbukan yang terjadi antara soda kue dengan partikel dari asam cuka. Nah, dengan demikian juga akan menghasilkan CO2 yang banyak, sehingga yang besar balonnya tentu yang paling besar konsentrasinya. Itu karena makin banyak CO2 yang dihasilkan, ya. Seperti itu, karena hasil dari reaksi dari asam cuka dengan karbon dioksida, soda kue ini adalah karbon dioksida atau CO2 yang kan keluarkan setiap hari sama. Sama kalau ditiup juga CO2 yang masuk kan, makanya dia bisa mengembang. Oke, jadi jelas ya. Nah sekarang langkah selanjutnya saya minta kalian menyimpulkan hasil yang kalian peroleh. Luas permukaan, yang kedua bagaimana pengaruh konsentrasi, yang ketiga bagaimana pengaruh. Nah, coba kalian simpulkan berdasarkan hasil percobaan yang kalian telah lakukan. Ada yang disimpulkan bagaimana pengaruh konsentrasi, yang kedua bagaimana pengaruh suhu, yang ketiga bagaimana pengaruh luas permukaan. Nah, kira-kira coba disimpulkan bagaimana pengaruh ketiganya terhadap laju reaksi. Bagaimana pengaruhnya suhu? Oh, semakin besar suhu semakin. Bagaimana pengaruh konsentrasi? Semakin besar konsentrasi semakin. Pengaruh luas permukaan. Semakin luas permukaan suatu benda maka semakin luas permukaan maka semakin cepat terjadinya reaksi. Kemudian percobaan ketiga, semakin tinggi suhunya maka akan semakin cepat terjadinya reaksi. Terakhir sebelum saya tutup, saya ingin satu orang yang akan memimpin doa. Ya aman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Hayya naqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Baik, terima kasih atas diskusi hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.